Sebelum masuk ke video utama, kami infokan bahwa registrasi full program membership Think sudah kembali dibuka. Silakan pelajari info lebih lanjut atau langsung join melalui website kami think.id. Happy investing dan selamat menonton! Apabila kita bicara tentang konglomerat di Indonesia, tidak sah rasanya jika tidak menyebut satu nama ini. Cukup banyak juga orang yang memberi komen di media sosial Think meminta kami untuk membahas kisah hidup Paipan satu ini. Beliau adalah Lim Sul-yong alias Sudono Salim, bos konglomerasi terbesar di Indonesia yang namanya pun tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia selama bertahun-tahun. Salim juga pernah menjadi orang terkaya se-Asia Tenggara, bahkan masuk dalam daftar orang terkaya di Asia hingga dunia. Kekayaan Sudono Salim mengalir masuk melalui Salim Group, konglomerasi bisnis terdepan pada masanya. Melalui Salim Group inilah, tangan Salim menjalar ke berbagai industri dengan nama-nama yang sudah pasti familiar di telinga kita. Ada Indofood, Bogasari, Indosemen, BCA, Indomaret, Indosiar, Indomobil, PT Mega, PT Waringin Kencana, Bank Windu Kencana, dan masih banyak lagi. Memang, sebagian besar dari perusahaan ini sekarang sudah tidak berada di bawah bendera Salim Group ya. Ketika membicarakan beliau, pada kenyataannya kita tidak bisa melepaskan kedekatannya dengan pejabat tinggi, terutama Kepala Keluarga Cendana alias Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Banyak sekali orang yang bilang bahwa kesuksesan Sudono Salim semata-mata karena berkolusi dengan Jenderal Soeharto. Apakah benar semuanya murni berkat relasi itu saja? Mari coba kita simak kisah Sudono Salim yang sudah kami sarikan dari buku Lim Sul-yong dan Salim Group, Pilar Bisnis Soeharto yang ditulis oleh Richard Borsuk dan Nancy Cheng. Sudono Salim lahir dengan nama Lin Xiaoliang atau Lim Sul-yong pada 19 Juli 1916 di Fujian, Tiongkok. Dalam perhitungan kalender Cina, Lim Sul-yong lahir di tahun 1917 pada hari ke-7, bulan ke-7 dan termasuk tahun ular. Dengan demikian, anak kelima dari 11 bersaudara itu bersio ular. Bagi yang percaya horoskop Tiongkok, mereka melihat banyak sekali karakter Salim yang cocok dengan ciri orang yang lahir di tahun ular. Beliau dipandang karismatik, berwibawa, penuh pesona yang memikat, persuasif, dan cerdik terutama dalam menemukan solusi bagi masalah yang kompleks. Masa kecil Lim Sul-yong terbilang seperti anak desa pada umumnya. Ia menjadi kesayangan ibunya dan merupakan anak yang begitu pandai serta lihai, bahkan juga bisa menjadi sangat bandel sesekali. Ingatannya sangat bagus dan beliau pandai berhitung, senang bertanya serta berpikiran terbuka. Sifat-sifat dari muda itulah yang kemudian sangat membantunya di dunia bisnis dalam menerima ide-ide baru dan mempelajari kecanggihan teknologi. Sayangnya memang, Lim muda tidak memiliki banyak waktu untuk bermain, karena ia harus membantu ayahnya di sawah dari pagi-pagi buta dan sesekali membantu ibunya di dapur. Kondisi keluarga Lim Sul-yong sendiri di desa kelahirannya terbilang sangat memprihatinkan meskipun ibunya memiliki lahan sendiri. Desa kecil itu berada di daerah yang tidak memadai untuk berkembang karena tidak banyak lahan yang bisa ditanami akibat dikelilingi pegunungan dan berbatasan langsung dengan laut. Lahan yang ada pun tercemari garam pekat air laut, sehingga hanya bisa ditanami tanaman keras seperti kentang dan kacang. Daging menjadi hal yang sangat jarang ada di meja makan keluarga Lim Sul-yong. Jikapun ada, hanya untuk perayaan penting saja. Ada masanya tidak ada tanaman yang tumbuh, sehingga saat butuh uang, tentu keluarga Lim harus meminjam ke kerabat, tetangga, bahkan ke lintah darat. Saking tidak menguntungkannya, desa kelahiran Lim Sul-yong sampai punya peribahasa sendiri, yaitu Chunan Han, Yinian Cai, yang berarti 9 tahun kekeringan, setahun bencana banjir. Dengan kondisi itu, bukan hal asing bagi pria muda di desa itu untuk merantau ke daerah lain. Hal itu jugalah yang nantinya dilakukan oleh Lim Sul-yong muda, tepatnya saat Jepang mulai menginvasi Tiongkok di tahun 1937 dan tiba di desa Lim tahun 1938. Ayah Lim meninggal saat usia Lim belum genap 20 tahun. Karena harus memegang peran sebagai kepala keluarga pengganti, Lim pun dipaksa menikah oleh ibunya. Lim mengaku tidak menyukai perempuan yang dijodohkan dengannya. Namun karena ingin menyenangkan ibunya dan menuruti nasihat ibunya, maka Lim menerima pernikahan tersebut. Setahun berselang, yakni di tahun 1938, Jepang masuk ke provinsi Fujian. Pilihan anak-anak muda di desa pada saat itu hanyalah 2,
pergi atau bertempur. Lim sendiri akhirnya memilih pergi karena kakaknya mengirimi uang untuk mengongkosi perjalanannya menuju Pulau Jawa. Ada kisah menarik dalam perjalanan Lim ke Pulau Jawa. Perjalanannya sempat tersendat karena para petugas pelabuhan melarangnya pergi akibat tidak percaya bahwa Lim sudah berusia 21 tahun. Meskipun di tangannya sudah berbekal surat izin resmi, Lim tetap dianggap masih berusia 17 tahun karena perawakannya yang memang terlihat sangat muda. Beberapa pekan kemudian, Lim mencoba lagi sampai akhirnya diizinkan untuk berangkat. Lim menginjakan kaki pertama kali di tanah Jawa berawal dari kota Surabaya. Hanya bermodal baju yang dipakai karena tas berisi uangnya dicuri di kapal, Lim sempat berdiam di pusat penampungan pelabuhan Surabaya selama 3 hari karena iparnya terlambat menjemput. Setelah iparnya tiba, dari Surabaya, Lim naik kereta berpindah ke kota Kudus di Jawa Tengah. Pada kota tua itulah Lim mulai bekerja menjadi pedagang keliling yang memikul keranjang atau dikenal dengan sebutan dan bangke. Kelihayannya dalam berdagang membawanya cepat naik kelas, dari memikul keranjang jadi naik sepeda untuk berkeliling. Lim mengaku sangat menyukai kota Kudus jauh dibandingkan desa kelahirannya sendiri. Sebab kota ini sangat penuh dengan kehangatan dan begitu hidup. Banyak hal yang bisa Lim lakukan di Kudus. Ia juga tidak khawatir kelaparan karena begitu banyak warung jalanan yang menjual aneka makanan murah. Dari Kudus, Lim dan saudaranya mulai sering pergi ke Semarang dan melakukan pekerjaan sebagai penawar kredit keliling atau mindering kredit. Di Semarang inilah nantinya Lim bertemu dengan Soeharto dan pintu konglomerasinya perlahan terbuka semakin lebar. Lim Shulyong turut mendapat modal dengan dukungan dari klan Tiongkoknya yaitu orang Hokjia. Dibandingkan Singke atau perantauan dari Tiongkok lainnya, klan Hokjia adalah kelompok yang paling akrab dan memang paling jago berbaur dengan orang Indonesia. Klan ini terkenal sangat tangguh dan kompak. Bahkan sampai dengan nanti Lim Shulyong menjadi konglomerat, banyak sekali mitra bisnisnya yang berasal dari sesama klan Hokjia. Sesuai lagi dengan sifat sio ularnya, Lim yang pandai bicara dan memiliki pesona memikat banyak pelanggan perempuan Jawa yang menyukai keramahan dan ketampanannya. Keberhasilan Lim Shulyong dalam menjalankan usahanya pun terbilang cukup cepat. Dalam 2 tahun dari kedatangannya di Pulau Jawa, Lim termasuk sangat makmur karena beliau sudah punya tabungan yang cukup untuk bisa membeli 5 mobil baru pada masa itu. 5 mobil baru. Dalam buku Richard Borchuk dan Nancy Cheng, disebutkan dengan belak-belakan bahwa Lim Shulyong merupakan cukong sang Raja Jawa. Kedekatan Lim Shulyong dengan Soeharto menjadikannya bisa melebarkan sayap bisnis dengan perlindungan dan perlakuan khusus dari sang jenderal. Sementara itu, sebagai timbal balik, Lim menyetorkan dana kepada Soeharto untuk memenuhi kebutuhan militer dan bisnis sang jenderal. Perjumpaan pertama keduanya terjadi di perbukitan Jawa Tengah ketika perang melawan Belanda seusai Perang Dunia Kedua. Lim Shulyong ketika itu adalah salah satu dari beberapa pemasok kebutuhan pokok tentara dengan cara penyelundupan. Barang-barang yang diselundupkan antara lain sabun, kopi, gula, beras, dan tembakau. Selama 4 tahun perjuangan melawan Belanda, Lim Shulyong menjadikan suplai perbekalan tentara Republik sebagai tulang punggung bisnisnya. Lim juga turut berjuang melawan kolonial dengan memastikan pejuang Republik memiliki perbekalan yang cukup untuk terjun ke medan perang. Semangat dan keuletan serta kelakarnya yang menyenangkan tentu membuat Lim mudah disenangi para tentara dalam unit Soeharto. Sulardi, salah satu perwira logistik, adalah sepupu Soeharto. Beliaulah yang kemudian nantinya mengenalkan Lim pada sepupunya itu. Sulardi juga memiliki adik yang bernama Sudwikatmono yang nantinya menjadi mitra bisnis Lim di masa depan. Tahun 1952, Salim pindah ke Jakarta untuk menjajaki peruntungan di ibu kota Republik Muda yang berpeluang bisnis lebih menjanjikan. Saudara-saudaranya dipercayakan untuk mengurus usahanya di Kudus. Rumah pertama Salim dan keluarganya di Jakarta adalah Hotel Xiaotung di jantung pecinan Jalan Hayam Wuruk. Tak lama tinggal di sana, Salim sekeluarga pindah ke rumah di area Petojo, lalu akhirnya membeli rumah di Jalan Gunung Sahari 4. Tahun 1956, Soeharto menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponorogo yang berkedudukan di Semarang. Dari situ, Salim semakin dekat dengan Soeharto karena beberapa pembantu Soeharto di bidang keuangan terus merekomendasikan namanya menjadi tangan kanan Soeharto dalam hal mengumpulkan dana dari cukong dan pebisnis Tionghoa lain. Semasa Presiden Soekarno masih menjabat,
Salim sempat mengalami kesulitan dan mendapat sentimen rasial. Meskipun begitu, Salim tetap bisa menjalankan bisnis, bahkan menjadi salah satu dari 2 poli importir cengkih, berdampingan dengan Probo Sutejo yang adalah saudara tiri Soeharto yang mewakili pribumi. Bahkan, Soeharto sendiri jugalah yang memilih dan memasukkan Lim Sulyong atau Sudono Salim ke dalam 2 poli itu. Itu pun melalui saran dari penasehat terpercaya Soeharto yaitu Sujono Humardani. Bisa dibilang, Sudono Salim dan Soeharto menjadi sangat akrab karena banyak memiliki kemiripan. Mulai dari latar belakang keluarga sederhana di pedesaan, kesukaannya pada uang, kepercayaannya kepada mistis, kepiawaiannya memanfaatkan kesempatan, hingga sikapnya yang sama-sama sopan dan ramah di balik jiwa yang keras. Nama Indonesia Lim Sulyong sendiri, yaitu Sudono Salim, merupakan pemberian Soeharto di tahun 1976. Ini kembali menjadi salah satu bukti kuat betapa percayanya Soeharto kepada Salim. Adapun Sudono memiliki makna soe atau su yaitu baik dan dono yaitu dana atau uang dalam bahasa Jawa. Nama yang sangat cocok karena Lim sendiri dalam ejaan Hanyu Pinyin dieja Liang yang artinya juga baik. Salim sendiri dalam bahasa Tiongkok terdengar seperti San Lin yang berarti 3 Lin atau mewakili 3 Lim bersaudara yang merantau ke Jawa. Ketika Soeharto menjadi presiden, gerak Salim semakin lincah dan usahanya semakin maju. Pada hari-hari perdana Soeharto menjadi presiden, Sudono Salim sendiri yang menyarankan presiden soal pemenuhan 4 kebutuhan rakyat, yaitu I atau sandang, Shi atau pangan, Chu atau papan, dan Shing untuk transportasi masyarakat. Soeharto memberikan ruang bagi Salim untuk bisa mengabdi kepada negara melalui penyediaan pilar utama yang Salim sarankan itu. Melalui Salim Group, Sudono Salim menyokong penyediaan makanan melalui Bogasari sebagai pabrik tepung, penyediaan papan atau tempat tinggal melalui Indosemen sebagai pabrik semen, penyaluran dana ke masyarakat melalui BCA sebagai bank swasta, dan penyediaan transportasi melalui perusahaan Indomobil yang pada masa itu akhirnya kalah saing dengan Astra milik William Suryajaya. Salim Group merupakan kendaraan Salim dalam menyebarkan akar konglomerasinya di Indonesia. Menyebut Salim Group juga tentunya membicarakan The Gang of Four atau 4 serangkai. Mereka adalah tokoh-tokoh di balik kuatnya Salim Group. The Gang of Four sebagai cikal bakal Salim Group disebutkan dalam buku referensi yang kami pakai sebagai bentukan Soeharto sendiri. 4 orang terpilih tersebut adalah Sudono Salim, Sudikatmono, Djohar Sutanto, dan Ibrahim Risha. Awal terbentuknya kongsi 4 serangkai adalah ketika CV Waringin yang merupakan kemitraan bisnis Djohar Sutanto tengah bermasalah. Lim dimintai tolong untuk menyuntikkan dana dan bergabung dengan 3 serangkai lain, lalu mengubah CV Waringin menjadi PT Waringin Kencana yang dalam bahasa Jawa berarti beringin emas. Dari situ, kerjasama keempatnya dimulai dan langsung semakin solid. Masing-masing dari 4 serangkai memiliki peran dalam membangun konglomerasi besar di Indonesia, bahkan hingga ke Asia Tenggara. Sudono Salim menjadi ketua atau pemimpin yang diibaratkan sebagai payung bagi geng 4 serangkai. Karakternya yang begitu tenang dan bijaksana membuatnya sangat tepat menjadi pengayom dan penengah dalam setiap situasi. Sudikatmono atau Dwi sebagai sepupu Soeharto tentu dipandang sebagai perwakilan presiden. Dwi yang memiliki jalur ke pejabat tinggi menjadi jembatan Salim Group untuk membangun hubungan baik dengan pejabat tersebut. Sementara itu, Ibrahim Risyad adalah pedagang yang cakap dan sangat hebat dalam urusan pemasaran, lobbying, dan menjaga hubungan keluar. Karakternya menarik karena intelektualnya tajam dan ingatannya sangat kuat. Beliau juga memiliki selera umur yang bagus, tentu menjadi hal yang sangat membantunya untuk bisa mendekati dan melobi banyak orang dalam kebutuhan dagang dan pemasarannya. Djohar sendiri adalah seorang berklan Hoxha. Dengan nama asli Lim Oen Kian, Djohar menjalankan peran manajer yang gesit dan tegas dan fasilitator yang penuh perhatian. Tugas besar sehari-harinya adalah mengurus orang-orang pabrik dan proyek-proyek konstruksi. Di bawah kendali The Gang of Four ini, pertumbuhan Salim Group terus meningkat sepanjang era kepresidenan Soeharto yang awalnya diprakarsai dengan monopoli bisnis tepung melalui Bogasari Flour Mills. Kesuksesan itu berlanjut ke sektor semen melalui Indosemen, lalu ke perbankan melalui BCA, hingga makanan berupa mie instan dengan merek Indomie, lalu masuk ke sektor televisi dengan nama Indosiar, dan properti, otomotif, batubara, perhutanan, hingga retail. Kita tidak bisa menutup mata jika memang kesuksesan Salim Group banyak kaitannya dengan privilege yang dimiliki Salim berkat kedekatannya dengan pemerintah. Meski begitu, kita juga tidak boleh memungkiri bahwa Sudono Salim sendiri merupakan pribadi yang memang dilahirkan untuk menjadi pebisnis ulung.
Sifat dan karakternya begitu kuat, mendukungnya bisa lihai berbisnis dan membangun jaringan usaha. Tanpa kepekaan dalam menilai situasi dan orang lain, Salim tidak mungkin bisa mengembangkan sayapnya selebar itu dalam dunia konglomerasi bisnis di Indonesia. Apalagi, sektor yang memang dijalankan oleh bisnis Salim Group pada dasarnya turut mendukung pembangunan negara di era Orde Baru. Bahkan ada yang bertahan sampai sekarang dan tetap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kepiawaian dalam berbisnis erat hubungannya dengan investasi saham, karena membeli saham sama dengan membeli porsi kepemilikan bisnis. Untuk memahami sebuah bisnis itu bagus atau tidak, kita perlu menganalisis 3P yaitu People, Product, and Power. Anda bisa mempelajari framework ini dengan lengkap melalui kurikulum yang kami sediakan secara eksklusif untuk para member Think. Dengan join full program membership Think sekarang, Anda bisa mengakses banyak materi, video analisis, studi kasus, tools, hingga menghadiri kelas-kelas menarik seputar bisnis dan value investing, serta bebas mengakses bank arsip kami yang berisi referensi bisnis dan saham-saham menarik. Informasi registrasi membership ada di website kami ya. Join sebelum akhir tahun bisa mendapat benefit lebih loh. Pada part selanjutnya, Think akan mengajak Anda yang penasaran dengan perkembangan bisnis Salim terbesar yang juga sempat terjegal perseteruan, yaitu BCA dan Indofood. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya.